menjadi buron selama 22 hari, akhirnya si kembar Rihanna dan Rihani pelaku penipuan jual beli iPhone ditangkap oleh pihak kepolisian dan harus mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya. Saat ini memang menjadi fokus dari pihak kepolisian adalah kasus penipuan jual beli iPhone. Tapi ada laporan lainnya yaitu penggelapan mobil rental. Dan ada temuan lagi dari PPATK yang kemudian dugaannya mengarah kepada tindak pidana pencucian uang. Kami bawa Anda untuk bisa memperdalam mengenai hal ini. Para narasumber nanti akan memberikan pandangannya, tapi saya akan bawa Anda juga untuk bisa mendapatkan informasi terkini yang terbaru dari Kompol Maulana Mukarom selaku Kanit 2 Resmo Polda Metro Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Maulana. Selamat malam, Mbak. Baik, Pak Maulana, hari ini kami dapatkan informasi bahwa dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan milik si kembar ini di Ciputat, bahkan rumah ketua RW-nya juga digeledah. Hasil dari penggeledahan itu apa saja, Pak? Ya, jadi hari ini tim melaksanakan penggeledahan di kontrakan ya di wilayah Ciputat, tepatnya di perumahan Greenwood. Lalu kita juga mendatangi ketua RT. Memang ada barang-barang dari kedua tersangka ini yang masih dititipkan di rumah Pak RT. Nah, itu tadi kita beberapa barang kita amankan seperti ada sofa dan ada perabotan lainnya. Dan menurut keterangan dari kedua tersangka itu bahwa kedua tersangka membeli perabotan tersebut dari hasil tindak pidana kejahatan yang mereka lakukan seperti itu, Mbak. Baik, adakah barang-barang bukti yang terkait dengan tindak pidana kejahatannya? Seperti mungkin iPhone-nya masih ada ataupun bukti-bukti transaksi lainnya yang diamankan dari tempat tersebut, Pak? Ya, untuk bukti-bukti transaksi ada beberapa yang memang sudah kami amankan menjadi barang bukti terkait LP 18 LP yang memang sedang ditangani oleh Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Dan ini masih terus kita dalami pemeriksaan kedua tersangka secara intensif dan tim sedang melakukan pengembangan apakah ada pelaku-pelaku lain di luar dua tersangka tersebut, seperti itu, Mbak. Baik, Pak Maulana, apakah hingga saat ini hanya 18 laporan saja mengenai tindak pidana penipuan iPhone yang dilakukan oleh si kembar ini? Karena kami dapatkan informasi bahwa ada pihak keluarga dari si kembar juga yang bahkan kabarnya akan melaporkan karena menjadi korban juga dalam kasus ini. Ya, betul, Mbak. Jadi untuk sementara ada 18 laporan polisi yang ditangani oleh Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya, dan hari ini dari keluarga kedua tersangka melakukan laporan di SPKT Polda Metro Jaya terkait yang bersangkutan menjadi korban dari kedua tersangka tersebut. Untuk kasus apa, Pak? Keluarga ini melaporkan si kembar menjadi korban dari kasus iPhone juga atau ada hal lainnya? Betul, dari kasus iPhone juga, Mbak. Jadi keluarganya yaitu keponakan langsung dari kedua tersangka tersebut ikut menjadi korban dalam kasus bisnis dua tersangka Rihanna Rihani, seperti itu, Mbak. Baik, Pak, sejauh ini untuk laporan tindak pidana yang dilakukan oleh si kembar ini, yang kami dapatkan info adalah penipuan iPhone, satu lagi adalah mengenai penggelapan mobil rental. Adakah laporan lainnya, Pak? Untuk yang kami tangani hanya laporan polisi terkait kasus tindak pidana penipuan bisnis iPhone, Mbak, seperti itu, Pak. Kalau untuk yang penipuan atau penggelapan mobil rentalnya? Kalau untuk penggelapan mobil rental kami belum monitor, kami hanya menangani artinya fokus ke 18 laporan polisi yang sekarang ditangani oleh Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Baik. Terkait laporan-laporan lain nanti kami coba dalami seperti itu, Mbak. Baik, Pak Maulana tadi mengatakan bahwa ini masih terus diselidiki apakah kemudian ada pihak ataupun juga tersangka lain yang terlibat. Nah, si kembar ini sempat menyebutkan ada 2 nama, Pak, yang kemudian juga membantu mereka terkait juga dengan kasus penipuan jual beli iPhone ini. Bagaimana, Pak, mengenai 2 nama itu?
Untuk dua nama tersebut nanti kami sampaikan lebih lanjut, Mbak. Karena masih dalam proses penyidikan secara intensif dari keterangan-keterangan dari dua tersangka yang mungkin nanti ketika ada update hasil penyidikan akan kami sampaikan. Baik, mengenai metode yang dilakukan dalam hal penipuan ini, si kembar menggunakan metode Ponzi. Adakah metode lainnya Pak yang digunakan? Untuk sejauh ini sesuai keterangan dari kedua tersangka serta hasil analisa dari penyidik yang menangani perkara bahwa memang modus operandi, artinya kedua tersangka ini melakukan bisnis dengan skema Ponzi, di mana dengan skema Ponzi ini dia merekrut di bawahnya reseller sebanyak-banyaknya untuk meraup keuntungan dengan dijanjikan keuntungan kepada reseller-reseller. Ternyata ketika besar, reseller banyak, kedua tersangka ini tidak bisa mengendalikan putaran keuangannya seperti itu, Mbak. Dan hasil-hasil tindak pidana yang kedua tersangka lakukan ini dipakai untuk kebutuhan ekonomi dan gaya hidup dari dua tersangka tersebut. Jadi ini menjadi mata pencaharian dari pelaku Pak, menipu ini? Ya, untuk sejauh ini bisnis atau pekerjaan dari kedua tersangka itu memang bisnis pre-order iPhone, produk Apple seperti itu, Pak. Baik, Pak Maulana, sebelumnya ini kan proses pre-ordernya ini ataupun jual belinya berlangsung lancar. Sudah banyak reseller yang mendapatkan handphone mereka atau iPhone mereka. Dari mana sebenarnya si kembar atau pelaku ini mendapatkan barang-barang, Pak? Apakah memang betul barangnya itu yang didapatkan lebih murah harganya dibanding harga pasar? Dari hasil pemeriksaan kedua tersangka bahwa kedua tersangka mendapatkan barang tersebut dengan harga normal, lalu dengan modus pre-order sehingga kepada reseller dengan dijanjikan keuntungan dengan harga yang miring sehingga orang berminat untuk menjadi reseller dari kedua tersangka tersebut, dan ini dilakukan cukup lama, jadi sehingga reseller banyak, terus dengan skema Ponzi yang mereka lakukan akhirnya keuangannya tidak bisa dikendalikan dan hasil dari tindak pidana kejahatan tersebut akhirnya untuk menutupi korban-korban yang komplain kepada dua tersangka tersebut. Seperti itu, Mbak. Baik, Pak Maulana, info angka terakhirnya kan adalah jumlah kerugian korban ini 35 miliar rupiah. Adakah kemudian perbaharuan mengenai jumlah angka kerugian ini, Pak? Ya, untuk sementara dari 18 laporan polisi ini kerugian 35 M. Ini untuk sementara, Mbak. Mungkin nanti setelah pendalaman mungkin lebih dari 35 M, dan ini kita dari pihak penyidik Direktorat Kriminal Umum sedang melakukan pendalaman serta memeriksa saksi-saksi lain terkait tindak pidana yang dilakukan oleh dua tersangka tersebut. Baik, Pak Maulana, pihak kepolisian kabarnya akan menggandeng PPATK untuk menelusuri hal ini lebih lanjut lagi. Dugaannya itu mengarah kepada tindak pidana pencucian uang, Pak. Bisa dijelaskan, Pak, mengenai hal ini? Ya, terkait dari pihak kepolisian akan berkoordinasi kepada pihak PPATK, artinya kita harus dudukan dulu perkara pokoknya, nanti penyidik juga akan melakukan penerapan pasal TPPU terkait aliran dana hasil kejahatan ini kedua tersangka digunakan beli barang-barang atau beli kebutuhan yang lain. Nah, ini nanti sedang kita dalami seperti itu, Mbak. Baik, Pak Maulana, ada satu tuntutan juga yang disampaikan oleh para korban. Mereka reseller yang menjadi korban dari si kembar atau penipuan si kembar. Mereka tidak hanya bukan hanya menginginkan adanya penegakan hukum, tapi juga jangan sampai mereka ini dikriminalisasi. Karena ada juga kabarnya mereka malah dituntut oleh orang-orang di bawahnya, padahal mereka ini sendiri menjadi korban dari penipuan ini. Ada jaminan hukum mengenai hal ini nggak, Pak? Ada pelindungannya nggak, Pak, untuk mereka para reseller yang menjadi korban? Jadi kemarin ada beberapa korban
beberapa korban yang hadir ke Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengeluhkan seperti apa yang Mbak sampaikan. Kemarin kami terima dengan baik, terus kami akan berkoordinasi kepada pihak kejaksaan dan instansi-instansi terkait terhadap korban-korban dari kedua tersangka tersebut. Nah, dan ini mungkin nanti lebih jelasnya akan dijelaskan hasilnya, Mbak. Hasil pertemuannya seperti apa, seperti itu. Baik, Pak Maulana, terakhir juga mungkin salah satu hal yang disampaikan oleh pihak kepolisian bahwa dua pelaku ini atau si kembar ini begitu licin, petugas atau kepolisian kesulitan untuk bisa menangkap mereka karena ada dugaan mereka mendapatkan informasi dari orang dalam bagaimana pergerakan polisi untuk mengejar mereka. Apakah hal itu betul, Pak? Ya, ini memang dua tersangka ini termasuk yang lumayan licin, tapi alhamdulillah dapat tertangkap. Berawal dari laporan polisi yang kami tangani, kita langsung melaksanakan penyelidikan. Jadi memang sesuai keterangan dari kedua tersangka ketika berita viral di mana-mana, nah dua tersangka melakukan pindah-pindah menghindari petugas. Jadi Baik. Untuk yang terakhir pada saat di apartemen Gading Serpong, kedua tersangka juga sudah siap-siap untuk kabur, Mbak. Siap-siap untuk kabur, untung kita melakukan tindakan cepat dan kedua tersangka dapat kita amani. Memang ini sedang kita dalami nih terkait orang yang memberikan informasi kepada kedua tersangka. Baik. Atau yang menghalang-halangi petugas. Ya. Baik, seperti itu, Mbak. Kita tunggu informasi lebih lanjut, Pak. Pengembangan kasusnya mengenai hal ini termasuk siapa yang menjadi informan bagi si kembar ini. Pak Maulana Mukarom selaku Kanit 2 Resmo Polda Metro Jaya, terima kasih sudah meluangkan waktunya memberikan informasi ini kepada kami. Selamat malam, Pak. Selamat bertugas kembali. Terima kasih, Mbak. Sama-sama, Mbak. Baik pemirsa, kami akan soroti lebih dalam mengenai hal ini dengan para narasumber lainnya. Sudah bergabung kita dengan yang akan memberikan pengamatannya selaku pengamat kebijakan publik yaitu Pak Trubus Radiansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Trubus. Ya, baik, dan juga secara daring bergabung dengan kita yaitu pengacara dari pihak korban yaitu Bapak Odi Hudianto. Selamat malam Pak Odi. Baik, nanti kita akan dengarkan bagaimana cerita dari pengacara dan juga nanti akan bergabung dengan kita yaitu Humas dari PPATK Bapak Natsir Kongah. Selamat malam Pak Natsir. Sepertinya kami masih mencoba untuk bisa menghubungi Pak Natsir, kemudian juga dari pengacara korban. Nah, kita akan terlebih dahulu meminta pandangan dari Pak Trubus. Pak Trubus, bagaimana ini metode Ponzi ini kemudian dimanfaatkan untuk bisa menggait korban sebanyak-banyaknya, yang kita tahu angka kerugian juga fantastis. Nanti Pak Trubus bisa berikan pandangan setelah jeda berikut ini, kami segera kembali.